Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran IPS di kelas 4. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan kemarin, di pekan kemarin, yaitu mengenai kebersamaan dalam keberagaman agama pada pembelajaran 1 subtema kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, masih ingat pembelajaran pekan kemarin kita membahas tentang apa ya? Betul sekali, yaitu keragaman agama yang ada di Indonesia. Masih ingat agama apa saja ya yang ada di Indonesia itu? Baik, kita review dulu ya materi yang pekan kemarin, bahwa agama yang secara resmi ada di Indonesia yaitu ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, kemudian ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Konghucu, agama Buddha, dan agama Hindu. Semuanya itu memiliki perbedaan di setiap tempat ibadahnya, hari rayanya, dan kitab suci yang dijadikan pedoman hidup setiap penganut agama tersebut. Kalau agama Islam, tempat ibadahnya di masjid, hari rayanya Idul Fitri, kitab sucinya yaitu Al-Quran. Sebelum dilanjutkan, kita simak film pendek berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima
razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Nah, gimana filmnya? Seru ya filmnya. Kira-kira tentang apa sih film ini? Yap, betul sekali bahwa film tersebut menceritakan tentang toleransi dalam beragama. Toleransi itu apa sih? Anak-anakku semuanya, toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti sabar dan menahan diri. Atau toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu perorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Anak-anakku, istilah toleransi itu mencangkup banyak bidang loh. Salah satunya adalah toleransi dalam beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Secara umum, contoh sikap dari toleransi yaitu yang pertama, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang dari sukunya, dari rasnya, dari agamanya, dan dari golongannya. Itu contoh sikap toleransi secara umum. Terus bagaimana ya bentuk toleransi dalam beragama yang dapat kita lakukan? Anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh untuk menuliskan 5 toleransi yang bisa kita lakukan dalam
perbedaan agama. Dan semuanya alhamdulillah yang sudah mengumpulkan, sudah paham, sudah mengerti bagaimana bentuk toleransi yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki teman atau saudara yang berbeda agama. Secara keseluruhan, Ibu rangkum bentuk toleransi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang ketiga, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing dengan aman. Yang keempat, kita tidak ikut campur atau tidak mengikuti perayaan ibadah agama lain, karena dalam agama Islam kita diwajibkan untuk tidak mencampur adukan antara ajaran agama kita dengan agama yang lain. Itu bentuk toleransi yang bisa kita lakukan. Kenapa ya kita harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama? Ada yang tahu? Ya, betul. Sikap toleransi dan saling menghormati ini penting sekali dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Juga sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Alhamdulillah, itu dia ya terkait dengan toleransi atau kebersamaan dalam kehidupan beragama. Nah, siap ya, kita ketika ada saudara atau teman yang berbeda agama harus bisa menerapkan sikap toleransi ini. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, ada evaluasi yang akan Ibu berikan. Evaluasi atau tugasnya yaitu pada evaluasi pembelajaran 1 subtema kedua di buku PR di halaman 42 sampai 43. Silahkan diisi, dikerjakan PG-nya nomor 4 dan 5, untuk isiannya nomor 5, dan untuk uraiannya nomor 4 dan nomor 5. Itu untuk tugasnya. Selamat mengerjakan tugas. Sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan insyaallah dalam keadaan sehat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.